Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video terakhir mengenai seri yang berkaitan dengan kalkulus 1 ya. Jadi kita akan membahas mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin. Jadi motivasinya itu sebetulnya ketika kita melihat suatu suku banyak ya kan. Jadi bentuk Pn di sini. Jadi kita punya polinomial berderajat n itu merupakan fungsi paling sederhana. Kenapa? Karena kita ya hanya punya perkalian dan penjumlahan di situ. Berbeda dengan kalau misalkan kita punya sinus terus fungsi eksponensial itu kan ya tidak sesederhana itu ya. Nah, ini menjadi menarik apabila kita ingin mencoba lah untuk mendekati ya. Jadi dengan suatu polinomial. Jadi kita sudah tahu ketika f-nya itu diferensiabel di C. Jadi kita punya f itu dapat didekati dengan polinomial berderajat 1 berbentuk seperti ini ya. Jadi ini kita peroleh dari ya definisi ini ya. Jadi turunan di C ini kan nanti kita otak-atik. Yang penting x-nya ini cukup dekat dengan C. Nah, kalau tadi kita punya bentuk seperti itu, kita akan mendapatkan pendekatan yang lebih baik ketika kita libatkan suku banyaknya atau polinomialnya itu berderajat 2. Jadi tidak hanya kita melihat garis singgung yang sama di X sama dengan C, tetapi nilai turunan keduanya di X sama dengan C itu juga sama dengan FC. Jadi kita punya polinomial yang kedua itu kita definisikan seperti ini. Kenapa? Karena bisa kita lihat kalau kita cek ya, ketika kita ganti X-nya ini dengan C, kita punya apa? Kita punya P2C sama dengan FC ya. Jadi kita punya polinomial ini dan F dia punya nilai yang sama di C. Dan kalau kita lihat yang turunan pertamanya, jadi turunan pertamanya kan di sini FC itu kan ya suatu konstanta ya. Terus tinggal yang bagian sini dia jadi F aksen C. Ya kan? Karena kita punya di sini f aksen C kali X. F aksen C-nya itu konstan. Jadi tinggal f aksen C, terus di sini ini kuadrat ya. Jadi tinggal ya X min C saja. Dan bisa kita lihat ketika X-nya itu disubstitusi dengan C, ternyata turunan pertamanya di C itu sama dengan turunan pertamanya F di C juga. Jadi garis singgung P2X dan F di C itu gradiennya sama. Dan kita cek lagi turunan keduanya, jadi turunan keduanya, jadi polinomial P2X ini dengan yang F-nya, itu turunan keduanya di C itu juga sama. Jadi bisa kita buat pendekatan yang lebih baik dibandingkan dengan yang awal tadi ya, dengan P1X ini. Nah, dengan alasan yang sama, sebetulnya kita bisa buat yang berderajat 3 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini dengan alasan yang sama lah. Jadi kita bisa lihat P3 ini. Jadi P3C itu akan sama dengan FC. Ini mudah untuk dilihat ya. Terus yang kedua kita punya di sini P3 aksen C. Jadi dia juga akan sama dengan F aksen C ditambah F double aksen C kali X min C ditambah F triple aksen C per 2 kali X min C kuadrat. Terus kita juga punya di sini P3 double aksen ini ya. Jadi ini maaf ini harusnya X. Jadi di sini kita punya P ini tadi juga sama ya. Jadi ini maksudnya P2 aksen X dan kita punya P2 aksen C dan F aksen C ini akan sama ya. Jadi ini juga sama. Jadi kita punya dari sini kita punya P3 aksen C akan sama dengan F aksen C juga. Terus dari sini P3 double aksen X ini akan sama dengan F double aksen C ditambah F triple aksen C kali X min C yang berakibat di sini P3 double aksen C dia akan sama dengan F double aksen C ya. Dan yang terakhir yang keempat
kita punya P3 triple aksen X itu akan jadi F triple aksen C yang berakibat apa? P3 triple aksen C akan sama dengan F triple aksen C. Oke, jadi ini yang berderajat 3 ini kita akan mendapatkan, jadi dia akan menjadi pendekatan lebih baik untuk F dibandingkan pendekatan-pendekatan yang sebelumnya. Dan secara umum kita bisa lihat ya fungsi f ini didekati dengan fungsi suku banyak atau polinomial berderajat n. Jadi kita punya definisinya ini. Jadi Pnx-nya kita definisikan ini ya. Jadi ini yang disebut dengan fungsi suku banyak Taylor. Oke, jadi sebagai contoh misalkan kita ingin menentukan fungsi suku banyak Taylor berderajat 3 untuk ini. Jadi apa yang kita punya ya sudah kita cari, kita punyakan di sini fx ya. Ini di x sama dengan 1, fx-nya kan x akar x. Jadi kita punya f1-nya ini 1, terus turunan pertamanya apa di sini? X pangkat 3/2 berarti jadi 3/2 akar x. Ya kan? Jadi kita punya di sini f aksen satunya dia jadi 3/2, terus f double aksen x-nya jadi apa di sini? Kita punya di sini x pangkat setengah, setengahnya turun berarti 3/4 kali x pangkat negatif setengah berarti akar x ya, seperakar x. F double aksen satunya dia jadi 3/4, terus f triple aksen x-nya dia jadi di sini ada negatif 3/8 x pangkat negatif 3/2. Jadi F3 aksen dari 1 kita peroleh negatif 3/8 ya. Jadi kita punya dari sini kita gunakan, kita punya P3X dia akan jadi apa? Ya kita punya bentuknya ini ya. Jadi F1 ditambah F aksen 1 kali X min 1. Jadi kita punya ini agak miring-miring ke atas nih. Ditambah f aksen 1 dikali x min 1 ditambah f double aksen 1/2 faktorial x min 1 kuadrat ditambah f triple aksen 1/3 faktorial x min 1 pangkat 3. Jadi kalau ini kita hitung, kita masukkan, dia jadi bentuk f aksen satunya 1 tadi plus di sini kita punya 3 kali x min 1/2 di ini duanya nggak terlalu kelihatan ya, ini per 2 ditambah kita punya di sini 3 kali x min 1 kuadrat. Jadi atau saya tuliskan di ini ya yang baru ya supaya lebih kelihatan. Jadi tadi saya punya bentuk P3x itu akan jadi 1 plus 3 kali x min 1 pangkat 2/8 ditambah 3 dikali x min 1 kuadrat per 8 dikurang x dikurang 1 pangkat 3/16. Jadi tinggal dimasukkan nilai-nilainya ini ke bentuk yang ini ya, P3x ini ya. Jadi kita sudah bisa menghitung semuanya di situ. Ini untuk yang nomor 1. Dan kita punya untuk yang kedua. Jadi kita punya bentuk apa di sini? Nah, jadi kita punya ingin mencari fungsi banyak Taylor berderajat 9 untuk ini di titik x sama dengan 0. Jadi sama seperti tadi, kita cari satu persatu, sepersatu min x begini. Untuk f0-nya berarti jadi 1 ya. Ya kan, karena kita ambil x-nya ini sama dengan 0, terus f aksen x-nya kita punya 1/1 min x dikuadratkan, di sini berarti kita punya f aksen 0-nya jadi 1. Terus f double aksen x-nya ini berarti 2 kali 1 per 1 dikurang x pangkat 3, kita punya f double aksen 0-nya jadi 2 kali 1. Ini supaya mudah saja terlihat polanya. Jadi triple aksennya jadi berapa di sini? 3 kali 2 kali 1 per di sini 1 min x pangkat 4. Jadi f triple aksen 0-nya
dia jadi berapa ini? 3 kali 2 kali 1, terus F4X-nya, turunan keempatnya, dia jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 min X pangkat 5, terus F40-nya, kita punya 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi kita punya apa di sini? Ya kita coba masukkan ya. Jadi kalau mau kita lanjutkan, jadi ini dilanjutkan, dia jadi turunan ke n ya kan? Dia akan jadi n faktorial. Kalau lihat dari polanya, kan ini 4, di sini plus 1 ya. Berarti 1 min X pangkat n plus 1. Dan kita punya turunan ke n dari 0 di sini, jadi n faktorial. Jadi apa yang bisa kita peroleh dari sini? Kita peroleh bentuk ini tadi. Jadi kita masukkan ke ininya, jadi P9X, dia jadi F0 ditambah F aksen 0, X ditambah, karena kan di sini X min C ya, C-nya 0 kan. Jadi kita punya bentuk seperti ini, terus kita punya di sini adalah F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat ditambah seterusnya sampai kita punya turunan ke 9, karena di soal ingin berderajat 9 ya. Jadi kita berhenti di situ. Ini F turunan ke 9 dari 0, 9 faktorial kali X pangkat 9. Jadi berapa ini? F0-nya 1, tadi F aksen 0-nya juga 1, ya kan? Kali X, berarti ini X saja. Terus ditambah di sini tadi 2 faktorial ya, 2 faktorial per 2 faktorial cancel ya. Jadi ini tinggal X kuadrat, terus ini berarti ya tinggal X pangkat 3 dan seterusnya sampai terakhir X pangkat 9 ya. Karena n faktorialnya ke cancel ini. Jadi kita punya F turunan ke n ya, 0 di sini adalah n faktorial kan. Jadi cancel, tinggal X pangkat sesuatunya. Untuk contoh yang lain kita akan mencoba yang ada di sini. Fx sama dengan X kali sin X. Di titik X-nya sama dengan 0. Jadi kita punya apa? Ya sudah, kita list saja seperti tadi. Jadi kita punya X sin X. Jadi F0-nya itu 0. Terus turunan pertamanya jadi apa di sini? Kita jadi sin X plus X cos X ya kan? U kali V biasa. Jadi kita punya turunan pertamanya di sini 0 lagi ya. Karena sin 0, 0. Terus ini 0 kali cos. Ya berarti 0 kan. F double aksen X-nya. Dia jadi 2 cos X dikurang X sinus X. Turunan keduanya jadi berapa ini? 2 ya. Karena kan ini bagian sininya 0 ya. Terus triple aksen X-nya. Dia jadi negatif 3 sin X dikurang X cos X. Di sini turunan ketiganya jadi berapa ini? Kita punya 0. Terus ini turunan keempatnya karena kita ingin sampai berderajat 4. Jadi kita punya di sini negatif 4 cos X ditambah X sinus X. Turunan keempatnya di 0 itu negatif 4. Dan kita kembalikan ke fungsi yang di awal tadi. Jadi kita punya nanti 0 kali, terus di sini tinggal 2. Jadi ini 2 di ini ya. Nanti kan ada ini ya, ada ya intinya yang 00 ini jelas nggak perlu diinikan lah. Kita perlu care yang bagian X kuadratnya. Jadi ada F double aksen 0 per 2 faktorial. Jadi 2 cancel, ini tinggal 1. Terus di sini kita punya yang X pangkat 4. Di sini ada negatif 4 per kita punya 4 faktorial ya. Jadi ya kan, kalau yang di sini tadi kan kita punya 2 per 2 faktorial kan. Jadi kita punya di sini X kuadrat dikurang X pangkat 4, ini ditambah ya. Jadi karena ini minus, jadi kan jadi di sini minus per 6 ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ya. Jadi kita punya teorema 5 dan ya ketika F-nya itu punya turunan sampai tingkat n plus 1 dan masing-masingnya itu continue pada suatu selang I yang memuat C. Jadi kita punya untuk setiap X anggota I
ada eta di sini sehingga berlaku ini, dan kita punya Rn plus satunya ini apa? Ya bentuknya seperti ini, dan ini disebut dengan ya ini ya sisa ya. Jadi ini yang nomor 2 ini kita sebut dengan sisa Lagrange, dan rumus yang di atas ini kita sebut dengan rumus Taylor dengan sisa. Terus bagaimana manfaatnya? Jadi kita bisa menggunakan di sini untuk mencari pendekatan dari ya nilai suatu fungsi. Jadi sebagai contoh kita punya, ini buktinya tadi tidak saya jabarkan. Jadi supaya bisa langsung saja. Ini buktinya bisa cek lah di ini ya, di buku, di diktat yang kalkulus itu. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Jadi kita punya di sini kita akan mencari nilai pendekatan dari akar 1,2 dengan menggunakan fungsi suku banyak Taylor berderajat 3. Fx-nya jelas ya, ini akar x di sini di x sama dengan 1 karena dia cukup dekat kan 1,2. Terus kita ingin melihat pendekatan dari nilai kesalahannya juga kan. Jadi kita cari dulu yang ini dulu. Jadi kita punya fx-nya itu akar x, jadi f1-nya itu 1 gitu. Terus f aksen x-nya itu 1/2 akar x. Berarti kita punya f aksen 1-nya adalah setengah ya kan? Jelas ya. Terus turunan keduanya di sini negatif 1/4 x pangkat 3/2. Jelas di situ. F double aksen 1-nya dia jadi negatif 1/4. Terus triple aksennya dia jadi di sini 3/8 x pangkat 5/2 ya. Terus triple aksennya 1 di sini jadi 3/8. Jadi kita punya apa? Kita punya bentuk di sini ya. Jadi P3X itu jadi kita tahu bentuknya ini kan F1 ditambah F aksen 1 kali X min 1 ditambah F double aksen 1/2 faktorial X min 1 di sini kuadrat, terus ditambah F triple aksen 1/3 faktorial kali X min 1 pangkat 3. Jadi kita punya F1-nya 1, terus di sini kalau kita hitung jadi X min 1/2 dikurang X min 1 pangkat 2 ya kan. Jadi ini 2/8 ditambah X min 1 pangkat 3/16 ya. Ya kan? Jadi kita punya 3 faktorial itu 3 kali 2 6. Terus di sini ada ya 3-nya ke cancel dengan ini. Jadi benar di sini 16. Jadi dari sini kita lihat akar dari 1,2 bisa kita dekati dengan P3. Jadi kita punya di sini P3 dari 1,2 dan kita masukkan saja. Jadi selisihnya kan jadi 0,2 ya. Jadi kita punya di sini, ini kan X-nya diganti 1,2 kan. Jadi ya X min 1 jadi 0,2 lah, jelas dari situ. Makanya kita peroleh di sini jadi 1 plus 0,2/2 dikurang 0,2 kuadrat per 8 ditambah 0,2 pangkat 3/16 sama dengan 1,0955. Dan kalau misalkan ini, jadi kita juga bisa ngecek ya. Jadi kalau misalkan kita punya P2 1,2 ini dibandingkan dengan ini, terus kita gunakan kalkulator betulan gitu kan, untuk mencari akar dari 1,2, yang ini itu errornya dia lebih kecil dibandingkan dengan yang sini. Jadi bisa kita lihat di situ, dan kalau misalkan kita mau cari P4, dia errornya makin kecil lagi. Jadi ya kita bisa melihat itu contohnya lah. Salah satu manfaatnya ya, kenapa kok kita mencari derajatnya jadi agak cukup tinggi, karena errornya jadi semakin kecil. Ini untuk ini ya nilai pendekatannya, terus bagaimana dari errornya. Jadi atau ini ya sisanya di sini sisa Lagrange-nya ya. Jadi ya sama saja lah, pendekatan dari nilai kesalahannya lah intinya ya. Jadi kita punya R4X ini dia jadi F4 dari ini ya. Kalau ini tadi kita pakai eta ya. Jadi
ya kan. Kita punya di sini per 4 faktorial kali x min 1 pangkat 4. Dan kalau kita lihat turunan keempatnya, jadi kalau kita turunkan lagi di sini, kita punya bentuk turunan keempatnya. Ini kan jadi apa? 3/8 kali negatif ini ya. Jadi negatif 5/2 kali 3/8 berarti ini 15/16 ya kan, begini ya, x pangkat negatif 7/2 begitu. Jadi kita punya yang bagian F4 dari eta ini dia akan jadi negatif 15/16 eta pangkat 7/2 ya. Dimana ya tentunya kita lihat tadi 1 kurang dari eta kurang dari 1,2, tapi di sisi lain kita punya etanya lebih dari 1, jadi kita punya etanya jadi kurang dari 1. Jadi kita punya apa? Kita punya, kalau kita cek di sini nilai mutlaknya 1,2. Jadi ini R4 1,2. Jadi kita punya ya ini tadi ya. Jadi F4 eta per 4 faktorial kali 0,2 pangkat 4. Jadi dia ya tinggal dimasukkan semua. Jadi dia ini pasti kurang dari nanti, karena ini tadi seperetanya kurang dari 1. Jadi kita punya dia akan kurang dari 15 kali 0,2 pangkat 4 per 384. Jadi ini jadi 0,00000625 ya. Dan ya kalau ini kita coba cek lagi ya, untuk n-nya makin besar, ini kemungkinan salahnya juga tingkat kesalahannya makin kecil ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita mempunyai deret bentuknya seperti ini, jadi kita punya jumlahan ini ya. Terus ya kita punya interval konvergensinya di sini untuk suatu 0 kurang dari R kurang dari tak hingga. Jadi misalkan untuk sebarang X di interval terbuka ini, fungsi F-nya ini dapat dinyatakan dalam bentuk deret. Jadi kita bisa melihat ya ini. Jadi kita bisa menghitung nilai dari AI ini dalam FIC. Maksudnya apa? Jadi sederhananya gini. Jadi kita punya bentuk Fx-nya, ya kan? Jadi kita punya bentuk Fx-nya. Tadi kan jumlahannya isinya kan A0 plus A1 X min C ditambah A2 kali X min C kuadrat plus seterusnya AN X min C pangkat N plus seterusnya kan. Jadi dari sini kita lihat F aksen dari X jadi apa? Kita punya A1 ditambah 2A2 kali X min C ditambah 3A3 kali X dikurang C kuadrat dan seterusnya. Terus turunan keduanya ini jadi apa? Kita punya 2A2 ditambah 6A3 kali X dikurang C ditambah 12A4 kali X dikurang C kuadrat dan seterusnya. Terus turunan ketiga ini jadi 6A3 24A4 X min C. Ini turunan biasa ya. Jadi ini kalau secara umum turunan ke N ya. Jadi kita punya ini bentuk ini. Jadi bisa dilihat ini kan pangkatnya nanti turun. Jadi kita punya di sini N faktorial AN ditambah N plus 1 faktorial AN plus 1 dikali X min C dan seterusnya. Jadi kita punya dari sini F aksen C-nya dari A1 ini jadi A1 ya kan. Oke ya. Jadi kita punya A1-nya ini adalah F aksen C. Terus F double aksen C-nya itu 2A2, berarti A2-nya bisa kita cari dengan F double aksen C per 2 faktorial. Terus turunan ketiga di C itu jadi 6A3, berarti A3-nya ya turunan ketiga di C per 3 faktorial dan seterusnya. Kita punya turunan ke N-nya di C itu N faktorial kali AN. Jadi AN-nya adalah turunan ke N
di C dibagi N faktorial ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Jadi kita punya apa? Kita punya bentuk fx-nya ini nanti akan dapat dinyatakan dalam bentuk fc ditambah f aksen c kali x min c ditambah f double aksen c per 2 faktorial kali x min c kuadrat ditambah f triple aksen c per 3 faktorial kali x min c pangkat 3 tambah seterusnya sampai turunan ke n dari c di sini n faktorial kali x min c pangkat n dan seterusnya. Jadi kita punya ini. Jadi ketika kita punya f-nya ini dapat dinyatakan dalam deret pangkat ini dengan jari-jari konvergensinya R. Kita punya fx ini akan sama dengan ya di sini ya. Dan ini jumlahannya ya terus, jadi nggak berhenti sampai sini saja. Oke, jadi ini yang kita sebut dengan deret Taylor, dan ketika C-nya 0 itu kita sebut dengan deret Maclaurin. Nah, untuk contohnya sendiri kita coba. Kita mau menderetkan di sini fx sama dengan x di sekitar x sama dengan 1. Jadi ya sama seperti tadi. Jadi kita turunkan satu persatu. Jadi fx-nya ini jadi f1-nya berapa? Karena kan di sini x-nya sama dengan 1 ya. Kita punya di sini f1-nya 0, turunan pertamanya di sini seper x ya kan. Berarti f aksen 1 dia jadi 1, terus turunan keduanya ini negatif seper x kuadrat. Jadi turunan keduanya di sini jadi negatif 1. Ya kan? Terus turunan ketiganya, intinya adalah kata kuncinya kita coba nyari pola turunan ke n-nya seperti apa ya. Jadi kita punya di sini 2 kali 1 per x pangkat 3. Jadi turunan ketiganya di sini dari 1 kita punya 2 kali 1 ya. Terus selanjutnya kita punya di sini turunan keempatnya. Sudah mulai kelihatan kan polanya di sini. Jadi ini plus minus plus minus. Ini minus berarti 3 kali 2 kali 1 per x pangkat 4. Jadi turunan keempatnya di sini di 1 adalah minus 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi bisa kita lihat dari pola ini turunan ke n-nya di x ini jadi negatif 1 pangkat berapa ini? Ketika n-nya genap, dia di sini minus berarti ya ini ya, pangkatnya dibikin apa? Beda paritasnya ya. Jadi makanya kita kurang 1, terus ini n-1 faktorial karena di sini turunan keempat kita baru dapat 3 faktorial dibagi dengan x pangkat n ya. Jadi kita punya apa? Kita punya f turunan ke n-nya di 1, dia jadi negatif 1 pangkat n min 1 kali n min 1 faktorial. Dan di sini kita bisa lihat jadi deretnya ln x ini dengan menggunakan ini tadi ya. Jadi kita bisa deretkan, kita peroleh bentuk ini x min 1 dikurang x min 1 kuadrat per 2 ditambah x min 1 pangkat 3. Jadi tinggal dimasukkan saja ke bentuknya tadi ya. Ditambah bla 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 bla. Ini dikurang ya harusnya. Plus di sini negatif 1 pangkat n min 1 ada x min 1 pangkat n per n n ya. Ya kan? Benar. Dan seterusnya. Jadi kita dapatkan deret Taylor-nya seperti ini. Nah, ini contoh yang lain, kita akan coba melihat kalau bentuknya seperti ini, seperti apa ya. Kalau misalkan bentuknya piecewise function. Jadi pada dasarnya sama saja. Jadi kita coba lihat turunannya dan seterusnya. Cuma yang jadi masalah adalah untuk yang contoh ini kita punya apa? Kita punya di sini ya. Jadi kita punya limit x mendekati 0 dari ini e pangkat negatif seper x kuadrat per di sini kan nanti ini kan. Jadi kalau kita lihat turunannya nanti dia akan ada bentuk seperti ini. Jadi ini 0. Jadi kita bisa lihat ini. Jadi kita punya nanti dari situ f aksen 0-nya ini
akan jadi 0, terus F double aksen 0-nya juga 0, dan seterusnya ya. Jadi semuanya ini 0. Fn 0-nya juga 0. Jadi di sisi lain kita punya di sini kan kita punya fx-nya itu kan sama dengan f0 ditambah f aksen 0. Ini kita ngeceknya di x sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita punya x ya kan, ditambah f double aksen 0 x kuadrat dan seterusnya. Jadi karena ini 0 berarti kita punya 0, di sini juga 0 berarti 0, ini 0, 0 dan seterusnya, ini 0. Padahal ini ya tidak mungkin, karena kita lihat ya di persekitarannya itu kan kita punya bentuk ini ya. Jadi ya di sini bisa kita lihat kalau kita cek ya, ketika limit ini x mendekati 0 jadi bentuk ini dia akan jadi ini kan. Jadi intinya dia ini ya, dia bisa kita cek kalau dia continue, tetapi ternyata kita tidak bisa deretkan. Jadi ya inilah intinya, di sini kita punya dia tidak mempunyai deret Maclaurin. Jadi bagaimana syaratnya supaya dia bisa dideretkan? Nah, ini kita akan melihat. Jadi ini fungsi f dikatakan analitik di x0 kalau dia dapat disajikan dalam deret Taylor di suatu persekitaran x0, dan kita punya sifat ini ya. Dan ya buktinya sebenarnya ini sederhana ya. Jadi kita bisa lihat di sini kita punya fungsi f-nya ini punya turunan untuk semua tingkat yang kontinu di sini. F-nya analitik di 0 jika dan jika ini kan. Jadi ya kalau f-nya analitik di ini idenya saja ya, ide pembuktiannya ya. Jadi kalau dia analitik di x0 berarti bisa dideretkan kan. Berarti kan ini dapat dideretkan secara Taylor. Jadi kita punya limit n menuju tak hingga dari fn plus 1 cn per, di sini kita punya n plus 1 faktorial kali x dikurang x0 pangkat n plus 1, di sini jadi 0. Jadi kita punya jelas ya di sini. Dan untuk sebaliknya kita punya fx-nya ini kan akan sama dengan pnx ditambah tadi ya, sisa Lagrange-nya tadi ya. Jadi kita punya limit n menuju tak hingga dari pnx ini jadi limit n menuju tak hingga dari, kita punya apa di sini, fx dikurang rn plus 1x. Jadi kita punya bentuk apa? Jadi kita punya bentuk di sini jadi ini ya, fx ya. Jadi kita bisa cek lah dia merupakan analitik di 0. Itu ya ide pembuktiannya. Dan ini beberapa contohnya ya. Jadi mungkin contohnya akan saya buat dalam video yang terpisah. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini supaya tidak terlalu panjang, karena ini juga sudah lumayan banyak ya untuk di satu video. Jadi sekian saja untuk video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.